Ibu saya itu memang 10 tahun lalu pernah mengalami syaraf kejepit juga. Itu di L4 ya kalau dari penjelasan dokternya. Nah, sekarang setahun belakangan ini dia udah merasa sakit lagi nih kalau jalan jauh. Itu didiagnosanya memang ada kejepit juga itu di L3 dan L5-nya. Jadi ada 2 titik di antara titik yang dulu. Kalau ketemu dokter Christian sih awalnya ya googling dulu ya. Yang berkesan adalah di website itu ada tulisan tim bedah syaraf gitu kan. Kayak ada memang tim khusus untuk bedah syarafnya. Kalau kita cari di tempat lain kan mungkin belum ada yang kayak gitu. Makanya terakhir sekarang ini diambil tindakan operasi itu. Nah, ini kita bisa melihat hasil MRI-nya. Ini foto MRI yang waktu di Malaysia, kita melihat adanya saraf yang terjepit kembali, tapi kali ini bukan saraf kejepit yang hal yang biasa, tapi terjepit karena adanya jaringan parut atau jaringan sikatrik atau biasa kita sebut sebagai keloid. Nah, jaringan parut ini yang menyebabkan penekanan pada saraf pasien tersebut, sehingga kita lakukan kembali operasi ulang untuk melakukan pembebasan sarafnya dari jaringan parut tersebut. Kemarin kita melakukan operasi itu di 2 titik, di pinggang L4, L5 dan juga L5, S1. Jadi di 2 saraf yang kita bebaskan. Kalau sekarang sih kondisinya udah kelihatannya sejauh ini masih membaik gitu ya. Terus juga dari kakinya tadinya tuh berasa tegang gitu. Dari fisioterapis juga dikasih taunya kencang gitu loh. Syarafnya tegang banget gini. Sekarang sih udah jauh lebih kempes gitu istilahnya. Salam kenal, nama saya Mega Alimjaya. Anak dari pasien Tias Silawati. Ibu saya itu memang 10 tahun lalu pernah mengalami syaraf kejepit juga. Itu di L4 ya kalau dari penjelasan dokternya. Nah, sekarang setahun belakangan ini dia udah merasa sakit lagi nih kalau jalan jauh. Itu didiagnosanya memang ada kejepit juga itu di L3 dan L5-nya. Jadi ada 2 titik di antara titik yang dulu. Dulu memang sudah pernah dipasang pen juga. Nah, untuk diagnosa yang sekarang mungkin syaraf kejepitnya nggak separah itu sih. Tapi udah lumayan mengganggu kehidupan sehari-hari juga. Makanya terakhir sekarang ini diambil tindakan operasi itu. Punggung bawah ya, jadi dia tadi yang L4 itu dan L5-nya, jadi di bagian bawah, di punggung bawah belakang, dan itu pengaruhnya sampai ke kaki. Jadi menjalar dari punggung, terus paha, bagian belakang, sampai ke betis itu menjalar semua dari si syaraf yang kejepit itu. Nah, sekarang sih udah nggak berasa nyerinya sih katanya. Kalau ketemu dokter Christian sih awalnya ya googling dulu ya dokter bedah syaraf di Indonesia gitu kan, di Jakarta. Nah, ketemu nih websitenya Royal Mandala. Mungkin yang berkesan adalah di website itu ada tulisan tim bedah syaraf gitu kan. Kayak ada memang tim khusus untuk bedah syarafnya. Kalau kita cari di tempat lain kan mungkin belum ada yang kayak gitu. Jadi lumayan teryakinkan lah waktu itu ngelihat ada tim khususnya, dan salah satunya di tim itu ada dokter Christian. Dari situ sih putusannya. Terus langsung di 2 titik tadi, L4, L5-nya dibenerin lah gitu. Jadi untuk kondisi Ibu Tia ini waktu pertama kali datang ke polis saya itu dengan menggunakan kursi roda karena sakit yang sangat dirasakan terutama pada kaki sebelah kiri, sehingga pasien tersebut tidak kuat untuk berjalan ataupun untuk berdiri pun dia nggak kuat karena saking sakitnya, sehingga dia datang dengan kondisi menggunakan kursi roda. Nah, pada pasien ini sendiri pun juga memang memiliki riwayat sudah dilakukan operasi pemasangan pen pada pinggangnya itu kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu. Nah, kemudian pasien ini mengalami sakit lagi kurang lebih 1 tahun belakangan. Pasien juga sudah melakukan pengobatan dan melakukan pemeriksaan MRI di salah satu rumah sakit di Malaysia. Nah, ini kita bisa melihat hasil MRI-nya. Ini foto MRI yang waktu di Malaysia, kita melihat adanya saraf yang terjepit kembali, tapi kali ini bukan saraf kejepit yang hal yang biasa, tapi terjepit karena adanya jaringan parut atau jaringan sikatrik atau biasa kita sebut sebagai keloid. Nah, jaringan parut ini yang menyebabkan penekanan pada saraf pasien tersebut, sehingga kita lakukan kembali operasi ulang untuk melakukan pembebasan sarafnya dari jaringan parut tersebut. Kemarin kita melakukan operasi itu di 2 titik, di pinggang L4, L5 dan juga L5, S1. Jadi di 2 saraf yang kita bebaskan.
Pada pasien ini kita melakukan operasi dengan minimal invasif dengan menggunakan mikroskop, mikrodisektomi kita sebutnya. Sehingga kita lakukan dengan luka yang tidak terlalu besar, kurang lebih hanya sekitar 4-5 cm untuk membebaskan dua saraf tersebut. Jadi waktu operasi kedua itu pennya tetap kita biarkan, tidak kita lakukan pelepasan. Yang kita bebaskan adalah penjepitan pada sarafnya yang diakibatkan adanya jaringan parut dari operasi sebelumnya. Itu aja yang dilakukan. Istilahnya dibikin lebih bagus lagi gitu di sananya, itu sih untuk tindakannya. Kalau sekarang sih kondisinya udah kelihatannya sejauh ini masih membaik gitu ya. Terus juga dari kakinya tadinya tuh berasa tegang gitu. Dari fisioterapis juga dikasih taunya kencang gitu loh, syarafnya tegang banget gini. Sekarang sih udah jauh lebih kempes gitu istilahnya. Kalau Dokter Christian sih dari kita kesannya bagus banget sih. Dokter Christiannya menjelaskannya tuh benar-benar baik. Dia juga menggunakan bahasa yang kita awam pun gampang mengerti gitu. Terus dari beliau juga ikut menyemangati juga gitu, nggak cuma menangani doang tapi juga menyemangati. Terus dia juga simpati juga, dia kayak memahami juga kondisi pasiennya gitu, secara mentalnya juga. Penjelasannya juga jelas, dia kayak memberikan gambaran, terus ngasih tahu mana yang bermasalahnya gitu. Untuk sekarang sih belum sempat diomongin sih, karena baru banget keluar operasinya juga tadi pagi malah baru pindah dari HCU. Jadi nanti dilihat dulu kondisinya, kalau memang sudah aman semua baru besok keluar, dan mungkin nanti habis itu baru dibicarakan lagi sih tindakan selanjutnya.